Kim Panggon mendadak mundur dari timnas Malaysia. Justin Hubner disambut hangat klubnya di Inggris. Calvin Fender sambut baik putaran ketiga. Jesus ke Torino semakin kuat bergabung. Martin Paes dikabarkan bisa bermain jelang putaran ketiga. Alasan Coach Indra Safri, coret pemain keturunan asal Korea Selatan kini kian menjadi ramai. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Coach Indra Safri disebut membuat keputusan yang cukup mengejutkan dalam penentuan komposisi timnas U19 di Piala ASEAN U19 2024 ini. Di mana kabarnya ia mencoret pemain yang cukup populer di kalangan supporter timnas Indonesia yaitu Jidabin. Kabarnya Jidabin dicoret bersama 4 pemain lainnya. Kini daftar pemain dalam skuad timnas U19 menjadi 23 pemain. Di mana turnamen Piala ASEAN ini akan dimulai di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada 17 Juli 2024 besok. Secara regulasi kami hanya mendaftarkan 40 pemain. Dari 40 pemain promosi dan degradasi cari yang terbaik, ujar Indra Safri. Kami melakukan beberapa kali TC dan beberapa kali laga uji coba. Akhirnya kami membawa 28 pemain ke Surabaya. Di dalam perjalanan kami melakukan evaluasi pada setiap individu pemain, katanya menjelaskan. Ya, kabarnya semua keputusan akhir yang dibuat Indra Safri dipastikan sudah berdasarkan banyaknya pertimbangan. Ya, Jidabin merupakan pemain keturunan asal Korea Selatan. Ia mulai dikenal ketika membela timnas Indonesia di Piala Dunia U17 2023 yang lalu bersama Coach Bima Sakti. Ia juga rutin mendapatkan panggilan ke timnas U19 maupun U20 Indonesia yang dilatih oleh Coach Indra Safri. Pada Maret 2024 yang lalu, ia mencetak gol pada laga uji coba melawan Cina. Menteri Pemuda dan Olahraga yaitu Dito Aritejo kini memberikan kabar gembira tentang perkembangan calon kiper timnas Indonesia yaitu Martin Paes. Di mana Martin Paes kabarnya sudah bisa bermain dan membela timnas Indonesia di putaran ketiga September 2024 mendatang. Hal itu berdasarkan obrolan Dito dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kemarin Pak Erick sampaikan insya Allah September sudah bisa main, kata Dito pada Senin 15 Juli 2024 kemarin. Dito pun yakin dengan laporan Erick Thohir itu. Dia meminta publik menunggu. Iya, kata Pak Erick, tegas Dito. Ya, Martin Paes sendiri kini sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Kehadirannya diharapkan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia di posisi penjaga gawang, terutama nanti dalam menghadapi lawan-lawan berat di grup C putaran ketiga. Martin Paes yang memiliki nenek asal Kediri saat ini debutnya di timnas Indonesia masih terhalang aturan FIFA. Namun PSSI terus berupaya agar Martin Paes bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Keikutsertaan Martin Paes dalam MLS All Star 2024 ini pun menjadi bukti bahwa kualitasnya memang tidak bisa diragukan lagi. Bek timnas Indonesia yaitu Jesus kini dikabarkan sudah melakukan pembicaraan awal dengan Torino untuk kemungkinan transfer jelang Serie A musim depan ini. Ya, diketahui Jesus tampil apik bersama Venezia di Serie B Italia. Berkat performa impresifnya sebagai palang pintu pertahanan, klub yang ia bela akhirnya promosi. Membantu Venezia promosi, Jesus akhirnya dilirik oleh Torino yang mencari bek anyar usai kepergian sang kapten ke Napoli. Rumor transfer Jesus ini pun ke Torino kini semakin santer. Di mana jurnalis asal Italia menyebut bahwa akhir pekan lalu sudah ada pertemuan antara klub Torino dengan perwakilan Jesus. Pada akhir pekan terjadi pertemuan antara Torino dengan perwakilan Jesus. Pembicaraan penjajakan untuk memahami kelayakan transfer. Torino akan mencoba menutup bursa transfer dengan 2 bek, cuit jurnalis tersebut. Andai bergabung ke Torino, bagaimana peluang Jesus untuk tampil starter? Apalagi di sana ada pesaing-pesaing berat yang berebut masuk tim utama. Setidaknya ada 3 nama saingan Jesus di sana nantinya. Namun bek timnas Indonesia ini bisa bernafas lega soal peluang tersebut. Hal itu dikarenakan ada sosok Paolo Vanoli yang sempat mempercayainya di Venezia sebelum ia hengkang. Maka dari itu kemungkinan besar pemain berusia 24 tahun ini menjadi starter sangatlah besar. Di mana di bawah asuhan Vanoli, Jesus tercatat sudah bermain dalam 30 pertandingan dengan sumbangan 3 gol.
Cerezo Osaka mengumumkan Justin Hubner telah resmi meninggalkan klubnya melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan itu, Justin Hubner memberikan kata-kata perpisahan sekaligus berterima kasih karena telah memberikan kesempatan. Saya sangat sedih akan segera pergi dari tim ini, tapi saya akan menjadikan pengalaman terbaik di Cerezo untuk tim saya selanjutnya. Terima kasih banyak terhadap waktu yang singkat ini, ujar Justin Hubner. Selama berseragam Cerezo, Justin Hubner hanya bermain sebanyak 8 kali dengan total 190 menit, di mana ia tidak mendapatkan kepercayaan penuh di tim yang berbasis Osaka tersebut. Setelah itu, Justin Hubner akan kembali ke klubnya yaitu Wolves di Inggris, di mana Justin Hubner telah disambut hangat oleh Wolves. Hal itu terlihat dengan diunggahnya gambar Justin Hubner di akun Instagram Wolves Academy. Justin Hubner telah kembali dari Matera Cerezo Osaka, tulis akun tersebut. Sontak unggahan tersebut pun tuai sorotan oleh para penggemarnya, di mana Justin Hubner diharapkan bisa terus berkembang di klub tersebut. Kelvin Verdon kini kabarnya menyambut baik soal timnas Indonesia yang masuk ke dalam grup berat di putaran ketiga nanti. Menurutnya 10 laga nanti akan menyenangkan. Ya, seperti diketahui skuad Garuda tergabung dalam grup C di babak ketiga nanti. Di grup tersebut bisa dibilang sangat berat karena berisikan timnas Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan timnas Cina. Namun meski begitu, Kelvin Verdon sama sekali tidak ciut dengan persaingan di grup tersebut. Pemanajemen itu sangat antusias menghadapi laga demi laga yang ada nanti. Grup yang sangat bagus tapi sangat sulit bagi kami, ada banyak negara bagus di dalamnya, kata Verdon dilansir dari Forza. Ya, timnas Indonesia akan memulai perjuangannya dengan bertandang ke Arab Saudi pada 5 September 2024 mendatang. 5 hari berselang, anak asuh coach Sintayong akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Verdon pun sudah tidak sabar untuk menjalani petualangannya bersama timnas Indonesia di babak ketiga ini. Menurutnya, semua laga yang ada akan sangat menyenangkan kendati lawan-lawannya sangat kuat. Ini adalah pertandingan yang menyenangkan untuk dimainkan dan membawa Anda ke tempat-tempat yang tidak akan pernah Anda kunjungi, kata Verdon. Saya pikir kami akan memainkan pertandingan pertama melawan Arab Saudi. Lalu kami bermain di kandang melawan Australia. Jadi akan ada beberapa penerbangan tandas pemain berdarah Aceh itu. Kabar mengejutkan kini datang dari sepak bola Malaysia, di mana Kim Panggon dikabarkan sudah mundur dari posisinya sebagai pelatih timnas Malaysia. Ya, Kim Panggon ditunjuk sebagai pelatih Malaysia pada Januari 2022 yang lalu. Ketika itu, Malaysia tertarik dengan jasa Kim Panggon lantaran punya catatan bagus di Korea Selatan. Pada laga debutnya, Kim Panggon membawa Malaysia menang dengan skor 2-0 atas timnas Filipina. Selanjutnya, Harimau Malaya menelan kekalahan dengan skor 1-12 saat berhadapan dengan timnas Singapura. Kemudian di tengah waktu berjalan, hasil yang didapat timnas Malaysia bersama Kim Panggon disebut tidak cukup bagus. Bahkan usai gagal di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, rumor pemecatan Kim Panggon pun mulai mencuat. Media asal Korea Selatan yaitu Best Eleven mengabarkan bahwa Kim Panggon akan melakukan jumpa pers pada hari Selasa 16 Juli 2024 ini. Pada jumpa pers itu, Kim Panggon akan menyatakan mundur dari timnas Malaysia. Menurut Best Eleven, kabar Kim Panggon ini dianggap aneh bagi publik Korea Selatan. Sebab hal itu tidak lazim bagi seorang pelatih membuat jumpa pers untuk mengumumkan pengunduran dirinya. Hal yang tidak lazim bagi seorang pelatih untuk mengadakan jumpa pers mengundurkan diri. Sebagian besar federasi atau klub biasanya hanya mengeluarkan pernyataan saat mengumumkan pengunduran diri atau pensiunnya pelatih, tulis Best Eleven. Kim Panggon sejatinya punya kontrak jangka panjang dengan timnas Malaysia. Ia masih terikat kontrak untuk menjadi pelatih hingga Desember 2025. Namun kabarnya Kim Panggon kini disebut memilih untuk mundur. Best Eleven tidak menjelaskan lebih jauh soal alasan Kim Panggon mundur dari posisi pelatih timnas Malaysia. Mereka menyebut bahwa Kim Panggon awalnya ingin bertahan di Malaysia dan memimpin tim di Piala ASEAN Cup 2024 nanti. Namun Kim pulang ke Korea pada akhir Juni setelah laga melawan Cina Taipei dan beristirahat serta banyak memikirkan masa depannya. Setelah banyak pertimbangan, tampaknya ia memutuskan untuk mencari langkah lain, tulis Best Eleven. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.